Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau ada monster ular besar yang muncul di tempat Blow dan Profesor Rowell. Kalau kalian penasaran apakah yang akan terjadi selanjutnya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Profesor Rowell yang sedang diserang oleh monster ular besar tersebut. Akan tetapi Yuti masih bisa diselamatkan oleh Profesor Damian. Di sana dengan tiba-tiba mulut dari monster ular itu membeku. Ternyata itu adalah serangan dari Profesor Rowell. Di sana Profesor Rowell langsung kembali menyerang ular tersebut. Ular itu pun terkena telak oleh serangan dari Profesor Rowell. Tetapi di sana Profesor Rowell belum selesai dengan serangannya, dia sudah siap dengan serangan yang berikutnya. Dan serangan itu pun menghujam keras ke arah ular besar tersebut. Setelah menyerang monster ular itu bertubi-tubi, Profesor Rowell menghampiri Yuti. Di sana Yuti berlari ke arah Profesor Rowell sambil berkata, "Kamu memang hebat, kamu yang terbaik." Tidak lama setelah itu dengan tiba-tiba ada sebuah gerakan dari ular besar tersebut. Ternyata ular itu mau melarikan diri dari tempat tersebut. Di sana Profesor Rowell berkata, ular itu masuk ke dalam tanah, dia mau kabur. Profesor Rowell dia langsung mengejar ular besar tersebut sambil membawa Yuti. Setelah itu, kita beralih di tempat Chevel. Di sana Profesor Hill sedang menyiapkan sebuah sihir. Di sana Chevel berkata, itu adalah sihir deteksi. Profesor Hill berkata, kamu benar, aku harus menggunakan sihir deteksi untuk menemukan lokasi murid yang lain. Tidak lama setelah itu sihir itu pun aktif, dan langsung bergerak. Profesor Hill berkata, para murid ada di sebelah sana, mari ikuti aku. Chevel dan Dio pun langsung pergi mengikuti Profesor Hill. Setelah itu, kita beralih di tempat Blow yang sedang bertarung melawan monster ular. Di sana Blow sudah berhasil mengalahkan monster ular besar tersebut. Di sana Blow bergumam, ini monster tingkat menengah, aku rasa aku harus segera bergegas. Di sisi Lepis dan yang lain, mereka terkejut, karena Blow bisa mengalahkan monster ular itu hanya dengan satu serangan. Di sisi Blow dia bergumam, bergerak sendirian itu lebih efisien dan nyaman daripada harus bergerak bersama mereka. Setelah itu, Blow merasakan sesuatu, dan dia pun langsung berlari ke arah Lepis dan yang lain. Tetapi di sisi Lepis dan yang lain mereka merasa senang karena dihampiri oleh penyihir hitam. Akan tetapi setelah sampai, dengan tiba-tiba Blow melempar Lepis, Linus dan Cynthia. Tidak lama setelah itu, ular besar mulai muncul dari bawah tanah. Ternyata, ular itu adalah yang kabur dari tempat Profesor Rowell. Di sana Blow langsung menyelamatkan Lepis, dan di sisi Linus dan Cynthia mereka masih mendarat dengan aman. Di sana Linus berkata, ternyata masih ada satu lagi. Di sisi Blow, dia bertanya pada Lepis, apa kamu baik-baik saja? Lepis berkata, aku baik-baik saja. Setelah Blow melihat ke arah ular besar itu, dengan tiba-tiba ular itu sudah terpotong. Ternyata yang melakukan itu adalah Profesor Rowell. Di sana Blow dan Profesor Rowell terkejut setelah melihat satu sama lain. Di sana Blow terkejut, karena yang datang adalah Profesor Rowell. Dan di sisi Profesor Rowell dia terkejut karena di tempat tersebut ada penyihir hitam. Setelah itu, kita beralih di tempat para murid yang telah berkumpul. Di sana para murid mulai resah karena dari tadi tidak ada profesor yang datang. Di sisi Floren dia bergumam, semuanya jadi tambah gelisah, harus sampai kapan, kami menunggu di sini. Bagaimana kalau benar-benar tidak ada yang datang? Tidak lama setelah itu, dengan tiba-tiba ada sebuah sihir yang melintas di tempat para murid. Ternyata, itu adalah sihir deteksi milik Profesor Hill yang melacak keberadaan para murid. Murid-murid di sana pun senang karena Profesor Hill telah datang. Tetapi mereka semua tidak tahu, rencana buruk apa yang sedang direncanakan oleh Profesor Hill pada para murid. Di sana Dio melihat Lidusis, dan dia pun langsung menghampiri Lidusis. Di sana Dio bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Akan tetapi, di sana Lidusis tidak menjawab pertanyaan Dio. Di sana Dio berkata, aku tidak melihat Ruth bersamamu, aku juga tidak melihat Lian. Setelah itu, Profesor Hill menghampiri Lidusis, lalu dia berkata, kelihatannya dia masih terkejut. Jangan sampai pikiranmu kacau, terutama dalam situasi seperti ini.
Setelah itu, Profesor Hill berbisik ke Lidusis, "Ini semua terjadi karena kamu." Di sana, Lidusis pun mulai merasa ketakutan karena dibisikin seperti itu oleh Profesor Hill. Setelah berbisik ke Lidusis, Profesor Hill berkata pada kesemua murid, "Prioritas utama kita adalah berkumpul dengan murid lain yang masih terpisah. Mari kita pindah ke lokasi berikutnya." Di sana dia merasa penasaran, apa yang Profesor Hill bisikan ke Lidusis. Setelah itu, kita beralih di tempat Blow. Setelah Profesor Rowell mengalahkan ular besar tersebut, dengan tiba-tiba Profesor Rowell melesat menyerang Blow. Tetapi Blow masih bisa menghindari serangan dari Profesor Rowell. Di sana Blow berusaha mengajak bicara dengan Profesor Rowell, akan tetapi, Profesor Rowell tidak bisa diajak bicara, dia terus menyerang Blow. Di sana Blow berkata, "Tenanglah terlebih dahulu, kita harus bicara." Profesor Rowell berkata, "Wajahmu terlihat familiar, siapakah dirimu?" Dengan tiba-tiba Lepis sudah berada di tengah-tengah Profesor Rowell dan Blow. Lalu dia berkata, "Profesor, apa yang sedang kamu lakukan? Penyihir hitam di sini membantu kami." Di sana Linus berkata, "Itu benar, tindakan kurang ajar apa yang sudah kamu lakukan pada orang yang menyelamatkan kami." Setelah itu, Profesor Rowell pun pergi meninggalkan Blow. Di sana Blow bergumam, "Apa dia tidak menyadari identitasku?" Di sana Profesor Damian berkata, "Apa kamu penyihir hitam anggota Ophion?" Di sana Blow dia membenarkannya. Profesor Damian berkata, "Aku memang hanya mendengarnya dari rumor, tapi siapa sangka penyihir hitam masih semuda ini. Aku minta maaf kalau kata-kataku menyinggungmu, karena kamu lebih muda dari yang aku bayangkan, tapi kenapa kamu ada di sini?" Blow berkata, "Aku sedang menjalankan misi rahasia di Ishuela, dan kebetulan bertemu dengan murid-murid itu. Setelah mendengar penjelasan situasi yang mereka alami, aku memutuskan untuk membantu mereka. Apa kalian tidak keberatan kalau aku membantu?" Profesor Damian berkata, "Tentu kami tidak keberatan. Seharusnya kami yang meminta bantuanmu, bukan malah kamu yang menawarkannya. Kami akan membalas kebaikan kamu ketika kami pulang ke Helios." Setelah itu, di belakang Profesor Damian ada sebuah mana hitam yang muncul. Setelah itu, di sana Blow menyuruh Profesor Damian untuk menghindar. Di sana Blow langsung menyerang mana hitam tersebut. Tidak lama setelah itu, mana hitam itu mulai berkumpul, dan sosok hitam yang menyeret semua orang ke tempat Ishuela pun muncul. Setelah itu, kita beralih di tempat Profesor Hill. Di sana Floren bergumam, "Sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Profesor sudah ada di sini, dan kami juga sudah mencari murid lain yang terpencar. Tapi kenapa perasaanku tidak enak?" Di sana Dio sedang bertanya-tanya tentang keberadaan Ruth. Di sana Dio mencemaskan keadaan Ruth. Setelah itu, Floren berkata pada Dio, "Bukannya Ruth bersama kalian sebelum diteleport ke tempat ini?" Dio berkata, "Itu benar. Tapi kami berpencar dan aku tidak tahu di mana lokasinya sekarang. Tuan Muda Lidusis juga tidak bicara sama sekali. Dan bahkan Profesor juga aneh." Setelah itu, di sana Profesor Hill berkata, "Tampaknya semuanya sudah di sini. Kita hentikan pencariannya sekarang." Di sana Dio berkata, "Tapi masih ada beberapa murid yang belum ada di sini. Ruth dan Lian juga belum di sini. Kita tidak bisa menghentikan pencariannya?" Murid yang lain berkata, "Bukannya kita seharusnya mencari mereka?" Profesor Hill berkata, "Dilihat dari mereka yang tidak ditemukan, mereka pasti sudah mati di suatu tempat. Tapi kalian termasuk beruntung soalnya kalian bisa bertahan sampai akhir." Setelah itu, dengan tiba-tiba Profesor Hill mengeluarkan sihirnya, dan tidak lama setelah itu, tanah yang dipijak oleh para murid mulai bergetar, dan tanah itu pun mulai melayang terbang ke atas. Setelah itu, kita beralih di tempat Blow. Di sana Blow bergumam, "Aku tidak menyangka dia sendiri yang datang menemuiku. Apa yang dia pikirkan?" Setelah itu ada sebuah getaran di tempat Blow. Ternyata, getaran itu terjadi karena ulah Profesor Hill yang membuat tanah di sana terbang, dan getaran itu sampai ke tempat Blow. Di sana Damian terkejut setelah melihat ada sebuah tanah yang sedang melayang. Di sana Blow bergumam, "Kelihatannya mereka berusaha melakukan sesuatu di sana. Ternyata alasannya datang sendiri ke tempat kami itu, karena dia tidak ingin kami ke sana."
Setelah itu, Blow berkata, sebaiknya kita bergegas. Sosok hitam di sana berkata, kalian semua akan mati di sini. Di sana Blow bergumam, pasti Ledusis juga ada di sana. Setelah itu, sosok hitam itu menyerang ke arah Blow, akan tetapi Blow dengan mudah menghancurkan tangan batu tersebut. Di sana Blow bergumam, ini hanya akan membuang-buang waktu, meladeni gumpalan mana sepertinya, kecuali kami menemukan orang yang menciptakan bayangan hitam itu. Di sana Blow berkata kepada para profesor, aku akan mempercayakan tempat ini pada kalian. Sosok hitam itu dia tidak membiarkan Blow untuk pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi di saat sosok hitam itu mau memegang Blow, dengan tiba-tiba di sana Profesor Rowell datang dan langsung menebas sosok hitam itu. Di sana Profesor Rowell berkata pada Blow, kamu pergilah. Dan kamu diam di sini saja. Di sana Blow langsung meninggalkan Profesor Rowell. Lalu Blow bergumam, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena Profesor Rowell bahkan bisa melawan Shimon. Setelah itu, kita beralih di tempat para murid. Di sana Chevel bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu Chevel bertanya pada Profesor Hill, jangan bilang kamu adalah dalang orang yang menciptakan situasi ini. Di sana Profesor Hill membenarkannya, kalau dialah yang telah melakukannya. Di sana Dio berkata, kenapa kamu melakukan ini? Profesor Hill berkata, aku punya alasanku sendiri dalam melakukan ini. Aku yakin situasi ini sangat mengejutkan kalian semua, tetapi anggap saja ini sebagai pengalaman latihan lapangan di dalam menara. Tetapi setidaknya ini pertarungan nyata, dan jauh menguntungkan untuk latihan kalian. Aku peringatkan, kalian semua untuk berusaha sebaik mungkin. Setelah itu, dengan tiba-tiba Profesor Hill menyerang Dio dengan sebuah mana hitam yang mencekiknya, dan Profesor Hill langsung menerbangkan Dio. Di sana Chevel pun terkejut dengan kejadian tersebut. Di sana Profesor Hill berkata, membiarkan manusia sampah tetap hidup di dunia itu tidak ada gunanya. Berdasarkan standarku murid ini adalah manusia sampah yang bahkan tidak layak hidup. Jadi apa yang harus kita lakukan pada orang sepertinya? Di sana Chevel bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Hentikan ini semua. Di sana Profesor Hill berkata, kamu salah mengambil keputusan. Setelah itu Profesor Hill pun menjatuhkan Dio. Di sana semua murid terkejut dengan apa yang telah mereka lihat. Di saat Ledusis berlari mau menyelamatkan Dio, akan tetapi, Ledusis diserang oleh Profesor Hill. Di sana Profesor Hill berkata, aku sarankan jangan melakukan tindakan yang aneh, pelajarannya akan segera dimulai. Aku sudah tidak bisa melihat Dio dari atas sini, aku harap kamu bisa menjadi berguna di dunia ini. Baiklah, sekarang aku ingin kalian semua, tidak menjadi manusia yang tidak berguna, aku ingin kalian melakukan yang terbaik. Apakah Dio akan selamat setelah dijatuhkan oleh Profesor Hill? Dan apakah Blow sempat untuk menyelamatkan para murid di sana? Kalau kalian penasaran, apakah Blow bisa menyelamatkan para murid atau tidak? Jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.